Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan daring hari ini adalah membahas persoalan bagaimana kita merencanakan personalia dalam bisnis kita. Di dalam perusahaan, proses bisnis itu pasti tidak terlepas dari beberapa sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya keuangan, kita bahas kemarin, yaitu perencanaan keuangan. Yang kedua adalah sumber daya personalia dan sumber daya lainnya bila memungkinkan, misalkan sumber daya teknologi, sumber daya peralatan dan sebagainya. Nah, jadi sumber daya personalia ini adalah sumber daya yang memang menggunakan tenaga manusia, baik tenaganya maupun skillnya. Personalia bisa muncul apabila kita dalam melakukan bisnis itu tidak bisa sendiri. Ya, dalam proses bisnisnya kita tidak bisa sendiri, kemudian kita menggunakan orang lain. Misalkan begini, pertama mungkin kita ketika bisnis online kita mungkin sendiri saja, ya. Tapi lama kelamaan, misalkan bisnis Anda mulai besar, bisa jadi Anda butuh seorang administrator, ya, atau maintenance webs misalkan, karena Anda tidak sendiri. Mungkin bisa jadi ketika toko itu diharuskan offline, artinya bukan online terbuka, Anda membuat toko. Dalam membuat toko itu tentu Anda membutuhkan orang lagi, misalkan tenaga kasir, tenaga penjual, dan sebagainya. Jadi sebetulnya personalia ini dalam bisnis itu adalah tergantung daripada kebutuhan bisnisnya. Semakin kompleks bisnisnya, semakin besar bisnisnya, tentu jumlah personalia baik skill maupun kuantitas itu jumlah yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Oke. Di sini sumber daya manusia ini kita harus memperhatikan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas itu jumlah, tergantung kebutuhan kita. Kualitas itu adalah personalia apa yang dibutuhkan. Misalkan Anda pengen admin di online, tentu kualitasnya adalah orang-orang yang spesifikasinya paham, tidak gaptek, dan mengerti di bidang IT tentunya. Nah, jadi di sini tergantung oleh kebutuhan perusahaan. Ada beberapa perlu yang diperhatikan dalam perencanaan personalia ini. Nanti kita akan bahas satu-satu di materi ini. Yang pertama adalah kita akan membahas analisa kebutuhan akan personalia dalam suatu bidang pekerjaan. Yang kedua adalah sumber personalia. Personalia itu tenaga kerja, ya, atau MSDM atau sumber daya manusia. Sumber personalia yang diperoleh dari mana nih nanti tenaga kerja kita, bagaimana cara merekrutmennya, bagaimana cara menyeleksinya, terus bagaimana menempatkan orang yang tepat di dalam tempat yang tepat, ya, penempatan. Terus kita juga harus memikirkan metode pembayaran kompensasi, karena tenaga kerja itu bekerja sama kita itu tidak sukarela, tapi kita bayar. Terus bagaimana kita pengawasan personalia kita agar bisnis kita sesuai dengan target yang kita inginkan. Ya, jadi bagaimana kita cara mengontrol atau mengawasi personalia yang ada di perusahaan kita atau bisnis kita. Oke. Kita akan membahas yang pertama, yaitu analisa kebutuhan personalia. Saya sudah dikemukakan di muka bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja, ya, kebutuhan pekerja tergantung daripada kebutuhan pekerjaannya. Saya ulangi, misalkan kita usaha tadinya sederhana, kita hanya bisnis online, ya, online juga sederhana, hanya melalui media sosial yang Anda miliki. Kemudian semakin bertambah, Anda berpikir bahwa saya tidak cukup nih hanya membuat melalui media sosial saja. Saya butuh pembuatan sistem dengan menggunakan database yang terpadu. Dan semakin besar konsumen, maka Anda membutuhkan admin. Taruhlah Anda mengambil satu saja tenaga kerja. Nah, ketika Anda mengambil satu tenaga kerja, ya, Anda berarti di sini ada kebutuhan. Oh, saya butuhnya cuma satu, ya. Nah, bisa jadi ketika perusahaan itu kompleks, ketika perusahaan itu menjadi besar, bisa jadi kebutuhan tenaga kerjanya itu adalah tidak satu, bertambah dari satu ke dua. Bahkan misalkan Anda
perusahaannya berkembang menjadi proses produksi. Proses produksi itu bukan hanya memasarkan barang saja, tetapi Anda membuat produk misalkan. Nah, maka jumlah personalianya pun ketika ada pabrik atau ada proses produksi, tentu jumlah personel yang dibutuhkan juga bekerja. Jadi jumlah personalia itu dibutuhkan oleh analisa kebutuhan, berapa kebutuhan pekerjaan, itu adalah tergantung pekerjaannya. Nah, tapi ketika Anda mengadukan kebutuhan juga harus disinkronkan dengan ketersediaan keuangan untuk pembayaran kompensasi. Misalkan tadi ketika admin, ya Anda membutuhkan satu orang admin, tentu Anda harus memikirkan berapa nih biaya untuk admin per bulannya, ya Anda harus memikirkan. Ketika Anda mulai menggunakan 2 orang, Anda harus memikirkan berapa nih ketersediaan keuangan untuk pembayaran kompensasi untuk 2 orang, dan seterusnya sampai misalkan berkembang menjadi sebuah proses produksi atau pabrik, ya Anda bertambah lagi 10 misalkan, tentu Anda juga harus lihat ketersediaan keuangan untuk kompensasi. Sebab kompensasi ini kalau ketika awal bisnis itu kita harus menyediakan dana cadangan 6 bulan ke depan. Karena tidak ada tenaga kerja itu dibayar ketika perusahaan kita meningkat dia dibayar, ketika perusahaan kita menurun dia tidak dibayar. Rata-rata sebenarnya ingin dibayar secara tetap, ya. Kecuali tenaga penjual yang sifatnya insentif, ya. Tapi kalau sifatnya gaji itu bersifat tetap. Nah, maka 6 bulan ke depan itu Anda kalau untuk bisnis yang baru, ya 6 bulan yang ke depan itu Anda harus memerlukan yang namanya cadangan biaya tenaga kerja. Ya, syukur-syukur perusahaan Anda omsetnya terus meningkat. Ketika terus meningkat, maka di situ Anda akan ringan untuk membayar biaya tenaga kerja. Tapi kalau perusahaan itu selama 2 bulan kemudian belum dapat mendapatkan, mau tidak mau ketersediaan pembayaran kompensasi juga harus dikeluarkan. Oke, setelah Anda menemukan kebutuhannya berapa jumlah yang dibutuhkannya, nanti bekerjanya di apa saja, baru kita akan memikirkan sumber dari mana sih tenaga kerja itu kita peroleh, ya. Nah, tenaga kerja itu kita peroleh di sini ada 2. Kita bisa menggunakan yang sederhana, kita ini dulu bahas ini, ya. Rekrutmen tertutup biasanya ini masih sederhana. Misal Anda hanya membutuhkan 1 orang admin, maka Anda cukup misalkan melalui teman Anda saja atau saudara Anda saja, ya. Jadi melalui keluarga bisa, melalui teman kenalan juga. Sebetulnya 2 hal ini sebetulnya untuk untuk kelancaran bisnis Anda, bukan masalah keluarga atau temannya, tapi baik keluarga maupun teman Anda itu harus sesuai dengan spesifikasi yang Anda butuhkan. Misalkan tadi Anda membutuhkan tenaga admin, ya Anda harus menggunakan teman. Kalau keluarganya misalkan tidak mengenal teknologi IT, ya, atau Anda bisa menggunakan keluarga kalau teman-teman dekat atau kenalan Anda tidak mengerti IT, karena ini admin ini menggunakan teknologi informasi kan, atau teknologi komputer, ya. Nah, maka di sini bukan persoalan apa keluarga atau teman bagus yang mana, tetapi juga yang terpenting spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkannya. Nah, rekrutmen tertutup ini biasanya perusahaan-perusahaan yang masih sederhana, ya. Jadi dia hanya mengambil sumbernya itu dari kenalan atau keluarga yang terdekat saja. Tapi tadi yang terpenting spesifikasi. Tapi kalau perusahaan itu sudah besar, ya sudah kompleks, sudah permasalahannya sudah besar dan omsetnya, pasarnya juga sudah besar. Ketika Anda mengeluarkan keluarga dan teman kenalan dekat tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan spesifikasinya, Anda harus membuat pengumuman terbuka. Ya, Anda mulai menarik orang lain untuk, mungkin kalau pertama kali Anda bisnis, Anda butuh kepercayaan kan. Anda tidak langsung percaya pada orang lain, yaitu keluarga yang terdekat, teman yang Anda percaya pertama itu. Tapi ketika perusahaan itu kemudian menjadi menjadi kompleks, menjadi besar, maka Anda harus memikirkan pengumuman terbuka, bisa melalui media cetak, media online, media audio, media elektronik dan sebagainya. Nah, ini melalui pengumuman. Nah, dari sini nanti orang-orang akan melihat ini. Ketika melihat ini, mereka akan melamar di dalam perusahaan Anda. Tentu berdasarkan ini Anda juga harus melihat kebutuhan tenaga kerja, jumlah personel yang dibutuhkan.
Jadi kalau jumlahnya 10, ya Anda harus menerima 10, lebih dari itu karena persoalan ketersediaan keuangan untuk pembayaran kompensasinya. Oke. Selanjutnya, setelah taruhlah ini biasanya apabila perusahaan yang kompleks ya. Kalau perusahaan yang tidak kompleks itu cukup analisa kebutuhan, rekrutmen persyaratan langsung kerja ya. Tapi kalau perusahaan yang bisnis Anda sudah kompleks, misalkan Anda membutuhkan sekitar, karena Anda proses produksi, taruhlah Anda membutuhkan sekitar 15 orang tenaga kerja. Nah, 15 orang tenaga kerja ini Anda melalui pengumuman terbuka. Tapi Anda yang terpenting memegang ini dulu, jumlahnya berapa yang dibutuhkan. Taruhlah 15, berarti 15 kan disesuaikan dengan anggaran bulanan yang Anda keluarkan kan. Nah, terus kemudian spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan apa saja. Misalkan Anda punya percetakan ya, Anda orang yang mengoperasikan mesin cetak, misalkan berapa orang, 2 orang misalkan. Kemudian ada bagian administrasi, bagian setting, bagian pemasaran dan sebagainya. Anda membutuhkan misalkan 10 orang lah misalkan. Kalau perusahaan Anda agak besar ya, persurutan orang. Nah, setelah Anda menentukan spesifikasi pekerjaan dan kebutuhannya sudah mantap, berapa jumlah yang dibutuhkan, apa saja pekerjaannya, nah Anda baru melakukan rekrutmen. Spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan Anda ditulis dalam persyaratan yang dibutuhkan. Misal, untuk tenaga printing, misalkan cukup lulusan SMA atau SMK, dibutuhkan yang berpengalaman gitu kan misalkan. Nah, itu persyaratannya ya. Nah, kemudian setelah rekrutmen ini masuk, taruhlah dari Anda membutuhkan 10, ternyata yang masuk 50 misalkan. Nah, baru Anda melakukan seleksi ya. Tapi kalau bagaimana Pak kalau misalkan yang daftarnya 10, kita pembukaan yang daftarnya 10. Nah, kalau misalkan yang daftarnya pas 10, kita harus mengadakan interview. Dan biasanya kalau perusahaan kecil itu melihatnya pada dari pengalaman ya, dari pengalaman saja. Anda punya pengalaman di bagian nyetak mesin cetak ini. Dia jawab ya, saya punya pengalaman 3 tahun di perusahaan ini. Nah, biasanya lebih diutamakan ini kalau perusahaan itu perusahaan yang kecil. Tapi biasanya kalau perusahaan besar, bahkan lulusan perguruan tinggi pun atau lulusan yang baru keluar pun Anda rekrut, yaitu dengan menggunakan metode seleksi. Nah, tapi biasanya kalau seleksi perusahaan-perusahaan yang sudah agak besar, agak kompleks, itu ada beberapa metode seleksi bertahap. Ada bertahap itu sistem gugur, tes 1 masuk ke tes 2. Tes 2 gagal ya sudah, pulang kan gitu, tidak bisa melanjutkan. Tapi kalau misalkan sistem ini nilai total, semua peserta itu bertahap masuk semua, walaupun ujian tes yang keduanya gagal, dia masuk semua, nanti dinilai pada nilai total akhirnya. Nah, terus kemudian interview. Nah, mungkin interview kalau perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan ahli psikolog. Tapi kalau ada perusahaan kecil ya cukup ngobrol dengan Anda saja. Bagaimana bicara pengalamannya, apakah Anda bisa mengoperasikan bisnis ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di sini ada namanya seleksi ya. Nah, makanya kalau yang perusahaan kecil cukup ini saja sebenarnya, interview dan menilai metode pengalaman dia ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita nanti penempatan personalia ya. Jadi penempatan personalia tadi ya, hasil seleksi itu misalkan tadi Anda membutuhkan 10 orang. Nah, baru ketika 10 orang ini kita tempatkan nih berdasarkan spesifikasi pekerjaannya. Ada yang di bagian percetakan, misalkan ada di bagian komputer untuk desain, ada di bagian marketing, kan gitu kan, ada di bagian security dan sebagainya. Nah, ini kita mulai menempatkan personalia berdasarkan spesifikasi pekerjaan. Karena penempatan personalia ini tolak ukur keberhasilannya adalah rankman on the right place. Apa rankman itu? Adalah menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Sebab kalau acuannya Anda gagal mengarah situ, maka pekerjaan atau bisnis Anda menjadi terganggu.
karena Anda menempatkan orang yang salah ya pada suatu tempat. Jadi acuannya yaitu Regment on the Right Place. Tentu Regment on the Right Place itu Anda hasil analisa tadi. Apa hasil analisa yang sebelumnya seperti ini? Ya, nah di sini nih ininya ya. Di sini intinya di sini Regment on the Right Place itu kebutuhan jumlahnya berapa, spesifikasi pekerjaannya apa. Nah, ini adalah kita bicara reg place. Regmennya ini persyaratan yang dibutuhkannya apa-apa kepada orangnya kan ini ya, apa lulusan pendidikannya, pengalaman, usia dan sebagainya. Nah, di sini nanti diseleksi. Hasil seleksi ini sesungguhnya adalah kalau yang betul itu adalah menghasilkan regment on the right place, nanti ditempatkan sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, setelah penempatan tenaga kerja itu ditaruh sesuai dengan bidangnya, baru kita memberikan job deskripsi buat dia. Uraian pekerjaannya apa, misal dia bagian percetakan uraian pekerjaannya apa, tanggung jawabnya apa. Oh, dia tanggung jawabnya setelah dari bagian administrasi mencetak misalkan baliho, ini dia memperoleh desain dari bagian desain ya. Oh, desainnya ini, dan dia harus membaca berapa yang harus dicetak dan dicetak jadinya harus kapan dan sebagainya. Itu uraian pekerjaan dia. Sama bagian komputer desain tugasnya adalah mendesain dari permintaan konsumen, dia mendesain ya. Setelah mendesain tugasnya yaitu dia memberikan ke bagian percetakan. Nah, itu adalah. Nah, terus kemudian jam kerja. Ya, jam kerja juga harus diberikan nih job deskripsinya supaya jelas. Misalkan ada perusahaan yang menggunakan satu shift saja. Satu shift itu biasanya 8 jam kerja. Ada juga misalkan menggunakan 2 shift. Kalau perusahaan itu 24 jam, misalkan apotek ya. Bisnis apotek itu dia ada yang 24 jam, berarti dia ada shift. Misalkan ada 3 shift ya. Ada 3 shift kerja. Dulu yang namanya Alfamart juga atau Indomart itu dulu ada yang 24 jam. Maka tenaga kerjanya itu di shift jam kerja. Biasanya 8 jam ya. Nah, jam kerja juga harus diberikan nih ya, dalam ketika dia sudah diberikan pekerjaan. Terus kemudian mungkin ada kalau perusahaan-perusahaan penjualan target yang dicapai. Ini biasanya perusahaan penjualan ya. Misalkan Anda bisnis penjualan herbal misalkan. Nah, Anda di bawahnya itu para pekerjanya adalah sales, baik sales secara virtual maupun non virtual. Nah, itu ada target capaian. Target capaiannya berapa? Misalkan 1 bulan harus targetnya berapa ya. Nah, ini, kalau tidak tercapai nanti kita akan bahas selanjutnya yaitu sistem pengawasan dalam personalia. Nah, jadi saya ulangi lagi, setelah penempatan hasil seleksi ini untuk menemukan regment on the right place, ditempatkan bidang pekerjaannya apa, baru diberikan dia job deskripsi. Perusahaan yang paling sederhana pun begitu. Misalkan Anda punya 2 tenaga kerja saja ya. Yang satu misalkan admin, kemudian yang satu lagi dia adalah bagian yang memasarkan barang melalui online misalkan, tapi dia bekerjanya melalui komputer semua. Nah, itu ada 2 bidang pekerjaan. Tentu sama, dia harus kasih tahu 2 orang itu apa yang menjadi tanggung jawab dia, uraian kerjanya apa ya. Jam kerja relatif ya. Kalau misalkan online itu kan dia jam kerjanya relatif ya. Tidak seperti yang offline, yang apalagi tenaga pabrik, staf administrasi dan sebagainya. Nah, kemudian target yang mesti dicapai. Jadi ini biasanya juga tidak ada, misalkan bagian administrasi tidak ada targetnya. Tapi kalau bagian penjualan ada targetnya ya. Jadi ini yang saya personalia. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi tentang materi bagaimana kita mengelola personalia ini dalam sebuah bisnis kita. Minggu depan nanti ada pertemuan lagi, judulnya masih sama. Nanti kita akan membahas mengenai pembayaran kompensasi dan sistem pengawasan bisnis. Sampai di sini dulu pertemuan daring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.